Dasar anak kelinci, kalau kamu tidak bisa cari kerja lagi, pulang saja ke pabrik pertanian kita, pasang baut sana. Orang tua menjaga pabrik, seumur hidup tidak pernah sukses. Aku pasti tidak boleh mengikuti jejak mereka. Semua departemen siap, Tuan Muda sudah masuk. Semua harus fokus. Siapa yang gagal akan dicabut hak kerjasamanya. Daidarima. Daidarima. Tuan dan Nyonya, demi agar Tuan Muda mewarisi bisnis keluarga. Sungguh susah payah, hampir semua perusahaan di provinsi ini sudah dihubungi, cari kerja apa lagi. Kamu jangan banyak bicara deh. Ya, aku cuma ngomong jujur aja, keluarga kaya raya. Tapi tidak memberitahu anaknya, tidak tahu deh orang kaya. Pikirannya gimana? Halo. Maaf, tidak cocok. Kamu bahkan belum lihat CV-ku, aku. Selanjutnya, Halo. maaf ya, kami hanya cari cewek. Apa aku memang seburuk itu? Yau yau. Kamu sudah tua, dengarkan saja ibumu. Nikah saja dengan Lu Shao. Aduh orang tua, jangan paksa aku deh. Sudah kubilang aku punya pacar. Beberapa hari lagi bisa dibawa pulang kok. Maaf ya. Kamu cari kerja, kamu lagi cari pekerja. Bos, gaji sebulan 10.000, aku tidak masalah. Tapi ini harus bisa acting. Jujur saja, orang tuaku selalu ingin menyatukan. Aku dengan anak orang kaya, aku tidak mau, jadi perlu kamu pura-pura. Jadi pacarku. Ah. Kenapa? Ada masalah apa? Lagi pula kerja apa saja, yang penting lewati dulu orang tuaku. Baru bicara lagi. Ini juga bukan masalah, bisa minta tolong bos. Bantu aku satu hal. Pergi ke pabrikku, bilang ke orang tuaku aku sudah dapat kerja. Kamu punya pabrik juga. Ah, Boleh juga, ngomong-ngomong, keluargamu dan kakekku. Masih setengah profesi. kakekmu juga pasang baut. Pasang baut apa? Kakekku itu kerja di institut militer. Terkemuka, berbuat baiklah. Ayo, bawa aku lihat pabrik mesinmu. Ayo jalan. Suyao, kamu lebih memilih bersama si miskin ini daripada pergi kencan denganku. Bagaimana caranya jalan? Ini. Cepat naik mobil. Tuan, buruk sekali. Tuan Muda sudah mendapatkan pekerjaan. Apa? Siapa yang berani mempekerjakannya? Guru, ini pesanan terbaru dari Departemen Militer Dacia, taruh saja. Biarkan saya mengatasi dulu kesulitan teknis dari rudal baru ini. Guru, penjaga baru saja mengabarkan, Tuan Muda dan bosnya sudah hampir sampai di pintu. Apa? Cepat, rapikan semuanya. Saya ingin melihat seperti apa bosnya yang berani membuat anak saya, Ye Senguo, bekerja keras untuknya. Lausu, cepatlah, olah limbah superkonduktor itu. Baik, guru. Yao Yao. Kakek, saya kebetulan lewat di barat kota, saya ingat. Tempat pelatihanmu ada di sekitar sini. Ya, guru kakek adalah ilmuwan top di militer Dacia. Suatu hari nanti saya akan membawamu mengunjunginya. Militer top Dacia, sangat hebat. Baik, kakek. Ini pabrik keluarga kami. Kamu yakin ini bukan tempat pengumpulan barang bekas? Ini bukan rumahmu, kamu malah meremehkannya.
Suyao, kamu menolakku hanya untuk bersama. Si miskin yang naik sepeda motor listrik ini. Ke pabrik jelek ini untuk bercinta? Saya mau bersama siapa? Mau kemana? Apa hubungannya denganmu? Bahkan jika kamu tidak ingin menikah denganku, kamu adalah putri bangsawan. Apakah dia pantas untukmu? Jual saja pabrik jelek ini. Tidak cukup untuk servis mobilku sekali. Saya suka tempat pengumpulan barang bekas, sayang. Ayo kita pergi. Baik Suyao, kalian tunggu saja. Lausan boss, bisakah kamu menyutupi celana dalam berbermu? Sedikit dengan celana merah? Pekerja mana yang memakai celana dalam seharga puluhan ribu? Hal seperti ini, kamu mungkin harus lebih hati-hati di masa depan. Etwan, jam tanggon Patek Philippe-mu. Masih terlihat di luar. Baik, ya, jangan menakuti anak kita. Pergi. Ayah, ibu, saya sudah kembali. Ya ampun, ini bosnya anak kita. Aduh, aku lihat. Lebih mirip calon menantu kita. Dasar anak ini, nggak bilang kalau bosnya cewek. Nggak bisa disangkal, seleranya mirip aku. Aduh, yang bener aja. Aduh, Anda bosnya si Fen ya? Nona, Suya? Aduh, lihat nih. Lebih cantik dari aku waktu muda. Ibu terlalu baik, panggil saja Xiao Su. Aku puas Xiao Fen, bisa kerja keras di bawah Anda. Pak, dia belum ngomong apa-apa, udah puas aja. Gak takut anakmu ditipu? Kalau paman dan ibu sudah puas, saya bawa Yeven. Xiao Su, apa kamu udah periksa latar belakang si Fen? Tengge ya, karakter si Fen nggak perlu diragukan. Sampai besar belum pernah pacaran. Tangan cewek aja belum pernah pegang. Ayo. Ada yang mencurigakan di luar pabrik. Diduga mata-mata asing mau curi rahasia militer. Cepat tangani, usir dia. Aduh. Tolong. Apa itu? Itu babi yang dipelihara pabrik. Ibu dengar Anda datang. Dibantuin khusus untuk dimakan. Pabrik kami ini nggak besar. Tapi cukup untuk menghidupi keluarga, apalagi anak saya. Lebih dari cukup. Iya, contohnya ini. Meriam howitzer yang dikirim ke Timur Tengah. Paman, barusan bilang apa? Pak, bilang apa? Maksudku tabung gas ini nggak dikencingin bener. Sedikit bocor. Tabung gas? Tapi logonya. Ini. Belakangan ini banyak meriam howitzer baru di Timur Tengah. Ternyata dari tabung gas dari Daxia. Ini dari Timur Tengah. Ini pesanan Paman Sa dari Timur Tengah buat bikin roti naan. Katanya tabung gas saya apinya sangat kuat, naannya. Renyah di luar lembut di dalam. Iya. Yakin ini buat makan roti naan? Gak percaya? Tanya orang tua saya. Ya, emang buat manggang apa? Kami juga nggak tahu. Yang penting, cuma jual tabung gas yang benar aja. Ya benar, grosir peralatan memasak, semuanya bisnis kecil. Baguslah, bahaya juga, bikin kaget. Ayo, aku ajak kamu lihat ini, yuk. Setelah membersihkan sisa-sisa ini, besok bisa ikut penelitian sama guru. Membayangkannya saja sudah senang. Pabrik ini meskipun tua, tapi produktivitasnya masih ada, Paman dan Bibi. Kakekku dulu di lembaga penelitian, guru. Bahkan dia adalah ahli militer top di negara kita. Nanti aku rekomendasikan kalian. Ya, bosku, kakeknya sangat hebat, ikut bosku. Pensiun kalian berdua juga ada harapannya. Wah, Sisu ini cantik dan baik hati. Ternyata dia adalah calon menantu keluarga Ye. Wah, Bibi, kamu benar-benar bisa bercanda. Siluet ini. Jangan mendekat, itu kotor. Ini, tapi siluetnya mirip kakekku. Kakek apa? Bos, pasti kamu salah, kamu bilang. Kakekmu adalah ahli di lembaga penelitian militer top negara kita. Masa bisa ada di pabrik kecil kita ini? Dia adalah murid ayahku, sudah bertahun-tahun di sini. Sudah bekerja bertahun-tahun.
Ya, sejak aku kecil dia sudah di sini. Oh, mungkin hanya mirip siluetnya. Lihat ini. Apa ini? Kenapa ditutupi? Ini hanya beberapa peralatan rusak yang kami pakai. Ya, benar, benar. Oh, cukup misterius ya. Hanya beberapa peralatan tua. Bos, kamu mau lihat? Aku buka saja. Nak, jangan. Ini. Wah, suamiku, kenapa kamu sembunyikan lagi? Terima pesanan. Mainan militer, kerja keras tapi tidak dihargai. Kamu tidak tahu. Wah, aku hanya berpikir agar pekerja punya pekerjaan. Jadi, bocah nakal, kembalikan model rudal itu. Keskivi kotempatnia. Ini model mainan. Benar. Itu si paman saya yang punya kedai kue. Bilang kalau barang ini sangat populer di sana. Bisa buat pamer, haha. Aku ingat, setiap kali paman saya datang, pasti bawa barang-barang seperti ini. Tapi aku lihat, kok mirip banget aslinya. Asli apa? Tidak percaya aku coba satu. Ini. Nak, paman saya butuh model ini, buru-buru. Kalau kamu rusakkan, gimana nanti? Cuma mainan jelek kok. Nak, lepas. Kayaknya Nona Su udah capek jalan-jalan lama. Ayo kita ajak dia minum teh. Ayo, minum teh. Mainan jelek? Serius amat. Su, ini pertama kalinya kamu datang. Aku nggak ada hadiah buat kamu. Kalung ini, Nenek Yeven sebelum meninggal. Mau dikasih ke calon menantunya. Kebetulan kamu datang, aku mewakili dia kasih ke kamu. Ini cuma sepotong. Kalung kuno Hetian Jade yang harganya puluhan juta. Mama, kita punya barang bagus kayak gini? Aduh, kamu belum tahu nenekmu ya? Sakabeli barang tiruan, ini paling kuma bernilai 30.000. Ah, Tante, buat kita ini juga nggak murah. Ini kayaknya nggak cocok ya? Nggak ada yang nggak cocok. Tante, ini kayaknya beneran nggak cocok ya? Aku senang kasih ke kamu. Mama, dia cuma bosku, kamu kasih ini ke dia. Nanti aku kasih apa ke istriku? Bocah nakal, aku kasih tahu, aku sama mamamu. Sudah suka sama si gadis itu, kamu nggak lihat. Mamamu udah kasih kalung turun-temurun. Kamu, bersalah. Ayah ngomong apa sih? Kayak kondisi keluarga kita. Aku punya niat, tapi nggak pantas sama dia. Kondisi keluarga kita kenapa? Kamu sekarang, kok jadi rendah diri banget sih? Benar-benar cocok. Terima kasih, Tante. Mama, kalian tahu aku udah dapat kerja aja. Kita pergi. Tante, Udah pergi? Nggak duduk-duduk lagi? Duduk lagi, rumah udah habis sama kalian. Kamu. dah Tante. Sekarang bisa kembalikan kalungnya ke aku. Nggak, ini Tante kasih ke aku. Kamu. Mau minta kalungnya kembali, nggak apa-apa. Asal kamu mau bantu aku acting. Bantu aku bohongi keluarga, selesai, aku kembalikan. Kamu bilang. Ayo pergi. Sudah jelas, Suyao adalah cucu dari Pak Su, perusahaan keluarganya. Adalah salah satu pemasok bahan baku kecil di bawah kita. Aduh, dulu kami takut kalau Xiaofan tahu. Status kita sebagai orang terkaya, dia jadi malas. Jadi kami menyembunyikan banyak hal, tak disangka. Ini malah membuatnya jadi rendah diri di depan cewek. Tidak bisa. Kita tidak bisa terus begini. Umumkan, keluarga Su bisa bekerja sama lebih dalam. Selain itu, setelah teknologi rudal berhasil dikembangkan, umumkan Xiao Fen sebagai penerus grup Y. Ya. Ini bukan hotel Y yang paling mewah di kota ini? Keluargamu sekuat itu ya? Tentu saja, kekuatan keluarga kami di bidang bahan baku adalah yang terbaik di kota ini. Melihat Tante sudah memberi saya hadiah yang sangat berharga, saya pasti akan memohon pada orang tua saya
untuk membantu pabrik kecilmu menjadi besar dan kuat. Itu benar-benar terima kasih banyak, bos. Tapi, satu hal, liontin ini adalah tabungan terakhir orang tua saya. Setelah kamu membantu saya dulu. Tuan muda dan Nona Su. Sudah sampai di hotel milik kita. Saya tahu. Ayah, ibu, ini pacar saya, Yeven. Pak Carmel? Jirui mana? Bukannya seharusnya dia? Ibu, saya benar-benar tidak ingin berhubungan dengan Jirui lagi. Dia sangat menjijikan. Anak ini, kenapa bilang Jirui? Sepadan dengan keluarga kita. Lihat dia. Jelas-jelas tidak punya latar belakang, anak miskin. Ayah, Aduh, tapi keluarga Yeven ini terlalu jauh berbeda, tidak sepadan. Jangan bilang ibumu, kakekmu pun tidak akan setuju. ayah, kondisi keluarga Yeven juga cukup baik. Saya sudah melihat pabrik mereka hari ini. Khusus di bidang mesin, teknologinya bagus, kapasitasnya juga cukup. Ini bukan. Kamu bilang benar? Tentu saja, ayah, asal kamu sedikit mendukung. Beri sedikit sumber daya, pabrik mereka di masa depan. Pasti tidak kalah dengan keluarga lu. Kalau begitu, ya sudah. Kalau begitu, ya sudah. Biarkan dia memesan ruangan kaisar di hotel Y ini. Pesan saja ruangan kaisar. Ini. Bu, kita cuma makan biasa saja. Memesan ruangan kaisar terlalu boros. Boros atau memang tidak punya kemampuan? Hari ini adalah pertama kalinya Tuan Muda datang. Aku harus menunjukkan performa terbaik, sia-sia. Kamu beri perintah. Suruh semua orang memberikan perhatian penuh, jangan sampai ada kesalahan. Kesalahan apapun. Ya, pastikan tugas selesai. Tapi tetap harus sembunyikan dengan baik, sia-sia. Kamu beritahu semua orang, jangan sampai ketahuan. Boros atau memang tidak punya kemampuan? Siapa bilang Yeven tidak punya kemampuan? Dia hanya lebih rendah hati saja. Jangan terus membelanya, aku sampai lelah melihatnya. Kenal aku kan? Bawa kami ke ruangan kaisar. Paman dan Bibi, silakan. Jirui memang hebat. Ruangan kaisar yang biasanya harus antre berbulan-bulan. Dia hanya perlu satu kalimat saja sudah selesai. Iya, Jirui memang hebat, ya. Posisi kamu sebagai kepala daerah ini bisa disamakan dengan posisi kakek Su. Posisi kakek Su, kan? Jauh lebih baik daripada beberapa orang yang hanya ingin makan gaji buta. Kepala daerah kecil, seperti aku mana berani dibandingkan dengan kakek Su. Tapi kalau mereka sudah berpikir begitu, aku juga tidak perlu menjelaskan. Silakan. Maaf, ruangan kaisar kami hanya terbuka untuk klien super besar. Apa kamu tidak mengenal aku? Aku adalah kepala daerah grup Y. Panggil saja atasan kamu ke sini. Apa yang terjadi? Hari ini ada tamu penting yang datang, berisik-berisik. Tidak sopan, manajer. Mereka ingin masuk ke ruangan kaisar. Oh, ternyata kepala Lu. Kamu pasti tahu. Peraturan grup. Ruangan kaisar hanya terbuka untuk klien super besar. Manajer Wang, tidak bisa kasih aku muka? Maaf, level kamu. Bahkan toilet VIP pun tidak bisa dipesan. Kamu gila ya? Jirui kami adalah eksekutif tinggi di grup Y. Apa sikap kamu ini? Kamu tidak menghargai Muka grup Y? Tuan Muda. Kamu yang imut-imut ini, ngapain ketawa? Kamu bisa pesan ruangan VIP? Semua gara-gara kamu sih pembawa sial, kalau bukan karena kamu. Kita nggak bakal sial begini. Tuan Muda, selamat datang. Tuan Muda. Kamu memanggilnya Tuan Muda. Para nyonya dan tuan, silakan masuk. Untung kamu tahu diri. Silakan. Tuan Muda sudah masuk ke ruangan VIP. Ayo. Aduh. Jirui, kamu memang punya muka ya? Ruangan VIP seperti ini, dulu aku dan pamanmu belum pernah datang ke sini. Iya, dengar-dengar ruangan ini. Hanya keluarga Y yang bisa pakai, kalau kita bilang ke orang. Pasti bangga dong, ya. Ayo Yeven, cepat duduk. Tunggu dulu. Mama, kamu ngapain sih?
Aku bilang, muka beberapa orang memang tebal ya. Ruangan VIP ini, aku yang dapatkan dengan muka. Kamu ini memang jago mengambil keuntungan ya. Lu Jewi, bisakah kamu nggak selalu? Sok tinggi, Yeven nggak kalah sama kamu. Oja? Kalau begitu, sekarang dia kerja apa? Gaji bulanan berapa? Punya rumah dan mobil nggak? Oh, aku baru lulus kuliah, belum punya mobil dan rumah. Kerja juga sementara. Gaji bulanan 10.000. Kamu nggak makan nggak minum 10 tahun, nggak bakal bisa beli 1 jam tanganku. Ah, jam yang kamu pakai ini, kalau aku nggak salah tebak. Diameter case-nya 42,8 mm. Terbuat dari platinum 950. Patek Philippe 5002P, harganya 6,5 juta. Dengan penghasilanku sekarang, nggak makan nggak minum 10 tahun. Memang nggak bakal bisa beli. Bukan. Kamu yang berasal dari keluarga pekerja, bagaimana bisa tahu semua ini? Jangan-jangan kamu bohong sama anakku, suruh dia beliin? Ah, salah sangka tante. Ayahku, dia juga punya yang sama. Tapi aku yakin yang dia pakai pasti palsu. Hah? Ternyata seperti pohon, yang atas bengkok yang bawah ikut bengkok. Ah, yang muda suka pamer, yang tua juga suka pamer. Kamu ngomong apa sih? Ah, bos, nggak apa-apa. Kerja gini, dikasih susah itu biasa. Halo, saya pelayan ruangan hari ini. Selanjutnya, saya akan melayani Anda untuk makan. Tidak usah, kami bawa sendiri hari ini. Ada pembantu. Ibu, jangan berlebihan. Bukankah dia selalu berpura-pura tahu segalanya? Lagi pula, hari ini, kami bisa duduk di ruangan Kaisar berkat Jewi. Dia siapa sih? Biarkan dia menulis pengalaman melayani hari ini. Di resume, bukankah itu bisa jadi nilai tambah? Dia siapa sih? Ibu, sekarang zaman sudah berbeda, bisakah kamu tidak melakukan diskriminasi kelas itu? Tante, menurut saya, lebih baik kita lupakan saja. Bahan-bahan ini, semuanya premium. Sungguh memberatkannya. Lu, kalau kamu diam, tidak ada yang menganggapmu bisu. Ibu kamu meskipun bicaranya agak kasar, tapi tidak sepenuhnya salah. Ah, dengan kebiasaan makan yang paling dasar ini, saya beritahu kamu. Dan beritahu dia, ini bukan lingkaran yang sama. Jangan dipaksakan, ya kan? Ayah, Tidak apa-apa, bosku, asalkan uangnya cukup. Pelayanan pasti memuaskan. APA. Si Lu itu siapa sih? Berani-beraninya menyuruh anak saya. Melihat kepalan tangan manajer. Itu mengingatkan kita untuk bersatu seperti kepalan tangan. Mendukung anak saya. Tidak. Saya tidak bisa membiarkan anak saya diperlakukan tidak adil. Tunggu. Ini pasti manajer memberi isyarat pada saya. Tetap diam, gelas jatuh sebagai tanda. Lihat situasi. Ayo duduk sini. Minum teh, guru ini, saya bilang ya. Weye, kabar baik, keluarga kita. Sebentar lagi akan menjadi besan, guru, kamu bilang. Anak saya suka sama cucu kamu, mereka sekarang. Sedang di hotel keluarga Ye, bertemu anak dan menantu. APA. Guru. Keluarga Su ini apa sih, ah? Saya dan Shueme, sebenarnya kakak suka sama Xiao Su. Dan bahkan memberikan liontin turun-temurun padanya. Nah. Lihat. Hihi. Kalau begitu, kita harus benar-benar melakukan pura-pura ini. Baik. Guru, saya sudah paham. Sekarang saya langsung ke hotel. Siapkan penyambutan dengan standar tertinggi untuk tuan muda. Home, segera. Segera siapkan mahar terbaik. Aku akan menyerahkan langsung ke Kyuku menantuku. Hello, Xiao S.A. Anakku Yeven sebentar lagi punya hajat. Kamu siapkan hadiah untuk keluarga Su. Sederhana dan tidak mencolok ya. Oak, Chief Engineer Yi. Serahkan pada saya.
Wahai Semua, lihat ini. Lihat cara yang Master Yi memotong steak, unik sekali. CK, kuma pura-pura. Kampungan dari desa. Bukan maksudku, tapi kalian di desa kan biasa hidup miskin. Apa pernah makan daging utuh seperti ini sebelumnya? Tangan kiri menahan punggung pisau. Pergelangan tangan menggantung 15 derajat. Ini teknik bangsawan Eropa jadul. Detail yang sangat diperhatikan. Setiap potongan daging presisi 18 mm. Yeven, etiket makan kelas atas seperti ini. Dari mana kau belajar? Yao, tadi kau bilang 18 mm? HMPH. Nenekku giginya sudah rapuh. Sejak kecil, kalau potongan salah 1 mm, bokongku dipukul sampai babak belur ayahku. Hehe. Walaupun keluarga miskin. Tapi bapaknya masih punya prinsip ya? Haha. Suka melayani ya? Ayo, ambilkan sup untukku. Buang daun bawangnya. Ya. Gak apa-apa, cuma ngambil sup. Lihatlah orang kelas bawah begini. Nggak punya skill, tapi jago menyaji sejak lahir. Tepat sekali. Lu yang keterlaluan. Jangan-jangan. Kerja kasar begini nggak pantas untuk tuan. Mending saya saja yang bantu. Ayo. Sini saya. Yang master memang tampan rupawan. Apa maksudmu? Maaf, saya Kuma. Takut tamu kepanasan. Layanan bintang 5 begini. Jirui, memang hanya kamu yang punya muka. Humph. Ha. Kutukin. Biar saya saja. HOH. Tadi pakai tangan yang mana melempar? Mau mati kau? Hila. Saya ini VIP. Kamu di sini. Bahkan bukan apa-apa. Aduh. Anda mengelap tangan, suhunya pas 39 derajat. Ini direbus dengan bunga salju Tianshan. Pelayanan mereka begitu perhatian, tuan muda memuji saya. Panggil bos kalian ke sini. Aduh, kebetulan. Hei. Ini adalah Hachi. Manajer Wang, Anda kenal Yeven. aduh saya hampir tidak bisa mengendalikan diri. Meskipun saya bermarga Y, saya bukan eksekutif Y. Anda salah orang kali. Benar manajer Wang, dia hanya sireng. Anak miskin yang bahkan tidak bisa makan, kamu harus lebih waspada. Lihat baik-baik siapa sebenarnya. Tamu VIP di ruangan ini. Benar manajer Wang, dia masih berpikir. Memenjat tinggi dan makan nasi basi. Kalau bukan karena tuan muda ada di sini. Mama, saya tidak mengizinkan kamu berkata begitu tentang pacar saya. Orang desa tanpa latar belakang dan koneksi. Pasti director kan menjadi pelayan kita. Orang desa yang makan dengan tangan sendiri juga layak dihormati. Apa yang sudah kamu lakukan dengan latar belakang dan koneksimu? Yang membuat bangga. Yeven, kamu siapa sih? Berani bicara seperti itu kepada saya. Nanti kalian berdua masuk, satu kiri satu kanan. Merkhan dinyalakan setinggi mungkin. Sound system dibuka maksimal, spanduk. Harus ditarik selebar mungkin. Angkat gelas sebagai tanda. Teman-teman, masuk dan dukung tuan muda. Apa? Kamu. Tuan muda terbang dengan tenang, pasukan Ye selalu mendukung. Selamat datang Yishao. Apa yang terjadi? Apa, Jie Shao? Apa yang mereka katakan, apakah? Ini adalah koleksi langka toko ini, Roman Effendi tahun 1945. Serta trufle putih alba yang diangkut pagi ini. Hahaha, pelayanan ruangan VVIP. Benar-benar berbeda, atau wajah ayah saya yang berpengaruh, anggur ini. Di luar tidak bisa dibeli. Aduh, Jirui memang berbakat. Tidak seperti beberapa orang, mungkin bahkan tutup botol anggur pun tidak kenal. Maaf tuan, ini bukan milik Anda.
Yeven, anggur ini kamu yang pesan. Ini pasti bernilai jutaan. Apa? Tunggu. Tuan Ye, di gudang anggur masih tersimpan 3 kotak. Silakan dinikmati kapan saja. Seperti ini. Dibuka. Kedatangan Anda untuk inspeksi di Hotel Jian adalah kehormatan terbesar kami. Inspeksi? Yeven, kamu. Kamu adalah pemilik hotel ini? Aku? Inspeksi? Bahkan kacang tanah ini pun aku tidak sanggup beli. Hahaha, ini hal. Paling lucu yang kudengar tahun ini, si miskin. Ni cat peasant sabatala fight, dia sudah menepuk kalian senua. Semuanya tertipu, si bocah ini, seluruh pakaiannya. Harganya tidak sampai 200 yuan. Perani berninya kau pukul aku? Mimeng aku yang pukul. Pakaian Tuan muda kami 200 yuan. Ini namanya kesederhanaan yang mewah. Yeven, apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Mungkinkah ayahku pemilik toko ini? Orang terkaya yang tersembunyi? Selesai. Semua selesai. Kamu, pelayan tidak mau hidup lagi? Dia adalah eksekutif grup Ye. Tahukah kamu konsekuensi? Mengenai dia? Aku akan melaporkan ke grup, aku akan buat kalian semua dipecat. Kamu cuma supervisor kecil. Berani mengancamku di depan bosku? Itu salah paham besar. Kami salah ruangan. Bukankah di foto itu dia? Aduh, sudah kubilang, Tuan muda pergi ke ruangan 88. Ini ruangan 808, kalian semua bodoh. Cepat bantu aku, tidak sempat jelaskan. Ah iya, kami salah ruangan. Maaf tamu-tamu terhormat. Oh, ternyata salah ruangan. Tuan Yi, Manager Wang. Kamu bilang putra grup Y akan datang ke hotel kita? Iya, lihat. Ini jadi kesalahpahaman besar. Sebagai tanda permintaan maaf, makanan hari ini akan kami gratiskan. APA, Tuan Ye sudah sampai pintu depan? Apa masih berdiri saja? Cepat sambut. Baik, aku segera sampai. Silakan dinikmati makanannya, aku permisi dulu. Cepat pergi. Edengga tidak? Tuan Ye asli akan datang. Aku akan ke depan untuk menyambut Tuan Ye, Tuan Lu. Bawa keluarga Su kami juga. Xiao Fen, kamu benar-benar tidak kenal mereka? Paman, kalau aku kenal mereka, masih akan disuruh-suruh begini? Sudah kuduga, seorang anak miskin, mana mungkin jadi anak keluarga Ye. Tunggu, ini mungkin tidak sesederhana itu. Wah, bisa menjadi keluarga dengan anak keluarga Y. Ini adalah keberuntungan besar bagi keluarga Sukami. Sopir, cepatkan lagi. Lu Xiao, apa maksudmu? Tidakkah kalian merasa aneh? Kenapa hotel? Bisa salah orang? Kudengar Ye Xiao ini sangat rendah hati. Dan jarang muncul. Mungkin ada orang yang sengaja bekerja sama dengan hotel untuk berpura-pura jadi Ye Xiao. Menipu kepercayaan Su Yao dan memanfaatkan keluarga Su. APA? Wah, pantas saja kamu berani memesan. Anggur merah dan hidangan mahal ini, ternyata kamu. Berpura-pura jadi anak keluarga Ye. Mama, Yeven bukan orang seperti itu. Lu Dirui, jangan coba-coba memecah belah di sini. Kamu tahu aku tidak setuju dengan hubunganmu dan Su Yao. Sengaja ingin menghancurkan keluarga Su, ya? Hei, Yeven, aku beritahu kamu, seumur hidup kamu tidak akan bisa masuk ke keluarga Su. Tante, aku tidak bermaksud begitu. apakah kalian sanggup menanggung konsekuensi melawan keluarga Ye? Minggu lalu, keluarga Wang karena melawan Ye Lau. Bisnis keluarga mereka mengalami kerusakan parah. Ah, ini sudah selesai. Sekarang semuanya selesai. Mama, Yeven, kamu sekarang segera pergi ke pintu dan minta maaf kepada Ye Xiao. Segera. Sekarang. Aku. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Yeven terkena imbasku lagi. Yeven, kerjasama kita sampai di sini. Bos, kamu. Kamu pergi saja. Aku yang membuat masalah, bagaimana bisa aku pergi begitu saja? Masih pantas disebut pria? Tidak.
Kamu pikir setelah membuat masalah, kamu bisa pergi begitu saja? Barang palsu ini cukup meyakinkan juga ya. Apakah kamu menggunakan ini untuk menipu Su Yao? Dan bilang ini harta warisanmu? Kembalikan padaku. Ye Fen, Itu satu-satunya kenangan dari nenekku. Masih mau? Sekarang aku, sebagai pejabat tinggi keluarga Yi, memerintahkanmu untuk berlutut di pintu menyambut Ye Shao. Kalau tidak, aku akan menjatuhkannya. Berani kamu? Masih berani melawan aku? Kalau begitu, lihat saja aku berani atau tidak. Jangan, jangan. Nenek, maaf, aku tidak bisa melindungimu. Tinggalkan barang terakhir. Si imut tanpa latar belakang, apa yang bisa terjadi kalau aku jatuhkan? Panggil orang untuk menyeretnya keluar, berlutut dan minta maaf pada Ye Shao. berhenti, lepaskan Ye Fen. Wah, akhirnya Ye Shao puas, ya? Hei, Suara apa itu? Berani ganggu menantu cucuku, cari mati. Ayah, Ayah, kamu. kenapa kamu datang ke sini? Kalau aku tidak kembali, apa kalian membiarkan menantu cucuku berlutut di depan pintu? kenapa kakekku datang? Itu kakekku. Kakekmu? Bukankah dia karyawan yang sudah menyapu di pabrik kami selama belasan tahun? Kakek, aku baik-baik saja, ini si imut. Yang berpura-pura jadi Shao, dia kan berlutut minta maaf pada Shao. Si imut ini, ngomong sembarangan. Kamu siapa? Bukan. Ayah, apa yang kamu lakukan? Lu Shao sama seperti kamu. Dia juga eksekutif tinggi di perusahaan ini. Tidak boleh dipukul. Orang yang tidak pernah aku dengar, dia juga tidak seberapa tinggi, ayah. Kamu tidak pernah dengar, tapi tidak bisa sembarangan memukul. Apalagi yang berpura-pura jadi Shao dan membuat masalah adalah anak ini. Diam, identitas tuan muda tidak bisa kamu pertanyakan sembarangan. Tuan muda, kamu baik-baik saja? Kakek Su terlambat datang. Kakek, kamu salah orang. Dia cuma orang kampung yang norak, kamu memanggilnya tuan muda? Kurang ajar, identitas tuan muda lebih mulia ribuan kali darimu. Bukan, ayah, maksudmu, identitasnya tidak biasa? Tentu saja. Identitasku tidak biasa, ya? Guru sudah berpesan, tunggu sampai teknologi rudal berhasil dikembangkan. Baru umumkan identitasnya, aku tidak bisa bocorkan lebih awal. Maksudku, aku melihat Xiao Ye tumbuh besar. Dengan hubungan kita, identitasmu tentu tidak biasa. Masih mengira anak ini adalah orang penting. Kakek Su, kamu sering di pabrik kami, aku pikir kamu. Karyawan pabrikku, ternyata kamu. Kakeknya Su Yao. Ini bukan kalung warisan keluarga Ye? Siapa yang melakukan ini? Kakek, ini diberikan keluarga Ye kepadaku oleh Lu Jerui. Dia sengaja menjatuhkannya sampai pecah. Kalung hadiah orang tua Ye Fen untuk Yao Yao. Kau berani menjadikannya? Berani sekali kau, kakek. Ini cuma barang palsu tidak berharga, buat apa segitu hebohnya? Apa maksudmu? Barang palsu? Siapa bilang ini palsu? Bukannya sudah jelas? Giok Hetian dengan kualitas seperti ini. Hanya pernah kulihat di lelang Christie beberapa tahun lalu. Orang seperti dia, mana mungkin bisa beli? Wah, barang semahal ini? Bodoh. Ini Jaya Hetian kilas tertinggi yang harganya selanjut apa? Mana mungkin? Ayah, kamu tidak salah kan? Yao, ambilkan kotak tempat liontinnya. Kakek, Satu-satunya di Christie. Nomor asli di seluruh dunia, cuma ada satu. APA, mana mungkin? Dia si pecundang ini, mana mungkin? Bisa beli barang seperti ini. Tentu saja aku yang menang lelang untuk hadiah nenek Ye Fen. Sekarang, kau hancurkan, kakek. Beli berapa? Aku ganti. Xiao Fen, karena ini barang keluargamu. Kau suruh dia ganti berapa? Katanya ibuku ini tiruan, cuma 30.000. Kalau begitu, ganti sesuai nilai aslinya saja.
3 miliar? Ini, bagaimana, ini, aku masih bisa terima. Bukan, kamu salah paham, bukan 3 miliar. Ja dengar? Xiao Fan bilang. Nilai sebenarnya, lain tin ini maknanya luar biasa. Harta tak ternilai. Xiao Fan baik hati. Hanya memintamu 30 miliar. Ini, 1 liontin 30 miliar? Seluruh harta. Keluargaku dijual juga tidak cukup. Aku berani hancurkan barang Xiao Fan, 30 miliar sudah murah. Kasih waktu 3 hari, 3 hari lagi, kalau uang tidak ada. Jangan salahkan aku, laporkan pada guruku. Guru tua su adalah CEO Yi, kalau jelaper. Aku mungkin diusir dari perusahaan Ye. Ayah. Dalam 3 hari pasti kukumpulkan 30 miliar. Satu kalung ternilai 30 miliar? Ini. Sebenarnya kakek salah paham, 30.000. ITU, cucu menantu, 3 triliun? Sekeluarga lupon. Itu tidak cukup untuk menggali peti mati generasi ke-18. Ayah, kamu tidak memiliki teknologi kunci rudal baru-baru ini. Kau harus mengatasinya, jadi aku tidak punya waktu untuk pulang? Ya, aku sudah tua, aku hampir lupa. Datang dan bawa. Pasangan berpasangan dan cucu Mei, ini adalah keluarga Susaya. Anda sudah menemukan mas kawin untuk Anda. Ini semua untukku. Kalau begitu, aku akan menikah dengan Yao Yao. Ini yang kuberikan pada Xiao Fan. Ayah, apa kau gila? Sebelum kau membelinya, kami membeli mereka. 30 miliar lion tin. Ini adalah pusaka keluarga Sukita. Bagaimana Anda memberikan orang luar? Ya ayah, apa kau salah? Xiao Fan adalah keluarga kami mulai sekarang. Penggemar kecil, jangan jijik. Hei, aku di sini, terobosan teknologi rudal telah mencapai tempat-tempat penting. Butuh seseorang untuk memukul guru. Teknologi kuncinya, guru yang baik, aku akan segera kembali. Kau harus merawat cucuku. Guru sekarang meminta saya untuk kembali dan mengatakan bahwa saya memiliki sesuatu yang mendesak. Hei, ini. Hei. Hal ini belum ada. Buka tangan kotor Anda. Meskipun aku tidak tahu ekstasi apa yang dia miliki untuk melindungi Anda. Tapi ini adalah kehidupan keluarga Sukita. Lebih baik jangan hayalan. Bukankah ini keramik dan kayu biasa? Ada gudang di gudang saya, ayah saya bilang. Memotong api. Benar saja, itu adalah roti tanah. Saya juga memotong kaleng porselen ini. Cukup untuk membeli kehidupan keluarga Anda. Ibu, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Bibi datang dari pedesaan, dia belum melihat apa-apa. Ambil tempikan rumah mereka dan keluarga Su. Dibandingkan dengan barang antik keluarga, kau tidak. Bawa yang camping ITU sebagai hadiah untuk keluarga Su. Siapa yang akan mengambil yang compang-camping sebagai hadiah? Lalu apa lagi yang bisa Anda katakan? Cincin berlian palsu di warung pinggir jalan. Kalung rusak gratis ongkir. Bibi, aku berjanji padamu, selama Suyao setuju untuk menikah denganku, aku akan membawa grup Lu. Pavenger Shir Saham Diberikan kepada keluarga Su sebagai hadiah. Dalam kondisi rumah saya benar-benar tidak bisa mendapatkannya. Apa hadiah yang layak? Ibu, yang aku mau itu Yeven sebagai orangnya. Apapun tentang mas kawin, dia tetap yang aku pilih. Suyao, ini peringatan terakhir dariku. Aku tidak akan pernah setuju. Kau nikah dengan si miskin ini. Harus nikah yang Master Lu? Ibu, Aku tidak akan pernah. menikah dengan orang munafik macam dia. Suyao, aku setuju kau masak keluarga Lu. Itu kehormatan. Jangan tidak tahu diri. Apa yang kau lakukan? Rupanya kau. Suyao, mau bikin ibu mati gara-gara stres? Jirui yang super kaya tidak kau pilih. Malah nempel ke si miskin. Yang mas kawin pun ngutang ini. Otakmu kemana? Ibu, sekaya apapun keluarga lu, aku tetap pilih Yeven. Katanya cuma pura-pura jadi pacar. Kok jadi kayak beneran?
Jangan-jangan... Fan, paksa dari Timur Tengah mau kirim mas kawin. Sebentar lagi sampai hotel. Ayah, ini belum tentu JAD. Kok menyuruh paksa jauh-jauh dari Timur Tengah? Datang ke sini? Gak apa-apa. Paksa sudah mau sampai. Jemput dia di depan ya. Hah? Paksa Timur Tengah? Di kampungmu ya, Fan. Lagi tren pakai nama samaran? Bertahun-tahun cuma ada satu orang. Yang berani panggil diri bos sa Timur Tengah. Jangan-jangan itu keluarga miskinmu? Memang paksa Timur Tengah. Dari dulu kami selalu memanggilnya begitu. Yang kau maksud bos sa? Pemimpin aliansi 16 negara Timur Tengah? Raja senjata? Jangan bilang, kau juga ahli waris keluarga senjata ye. Ah iya, itu cuma paksa. Dia terkenal? Bos sa, Kementerian Pertahanan ingin mengundang jamuan malam. Aku datang atas perintah keluarga ye untuk memberi hadiah pernikahan. Ah, pura-pura terus. Dasar Kempangan. Enggak pantas nyapu sepatu bos sa. Yau, lihatlah si pembohong ini. Kamu berani juga menikah ya kamu? Tante, aku benar-benar kenal Paman Sa itu, dia sering datang. Ke rumah kami tabung gas, pesan tabung gas, mereka orang Timur Tengah. Suka semua tabung gas kami, panggang roti naan. Bukan, beneran ngakak deh, orang Timur Tengah 16 negara. Pemimpin aliansi, kerjanya hal-hal yang menggemparkan. Masuk ke rumahmu beli barang, masa tabung gas kamu. Bisa dipakai jadi rudal buat mereka. Itu mungkin saja, mereka sekaligus juga panggang naan. Ini. Hahaha, paman tante, kalian dengar dong. Barang ini buat pamer, udah mulai bilang bosa. Nggak jual senjata, jual roti naan. Yeven, tadinya aku pikir. Walaupun kondisi keluargamu agak kurang, tapi orangnya lumayan. Nggak nyangka kamu malah omong kosong mulu. Kamu pikir kami semua bodoh ya? Paman, aku nggak bohong, aku juga nggak pernah nipu kalian. Nggak percaya, nanti tunggu Paman Sa dateng, kalian lihat sendiri. Pameran hilang babi dari sektor bawang. Pura-pura jadi gajah APA kamu. Pamer aja nggak becus, kalau kamu kenal bosa. Keluarga lu aku, hari ini dicoret dari lonceng, aku juga terima. Mulai hari ini, keluarga lu dicoret. Boss SA. Ini. Udah aku bilangkan, mana mungkin bosa. Cuma tukang jual roti naan, tua baukan kamu. Paman Sa. Beberapa bulan gak ketemu, kok jadi gendut banget? Dasar kamu. Nikah hal sebesar ini. Kamu aja gak kabarin aku. Kalau bukan orang tuamu, minta aku anterin hadiah buat keluarga Su. Sampai sekarang aku masih gelap. Hehe. Bukan maksudku bilang ya, Yeven. Keluarga ya susah payah, cuma cari. Tua bau tukang jual roti naan, dateng bawa mas kawin. Jangan-jangan mau kasih apa, roti naan besar khas Timur Tengah. Betul, yang bawa roti naan. Ayo, hadiahnya diserahkan. Ini. Satu baju jelek, satu roti non panggang semua. Sama satu dokumen jelek, beneran bukan satu keluarga. Nggak masuk satu pintu, bukan, mas kawinnya semurah ini. Paman Sa, orang tuaku nakal aja gak apa-apa. Kamu kok ikut-ikutan nakal? Cuma beberapa barang ini, dibawa buat mas kawin. Keterlaluan banget kan? Xiao Fen jangan buru-buru, 3 barang ini. Semuanya adalah harta karun langka yang tak ternilai harganya. Menurutku cuma 3 sampah. Yeven, apa yang ada di pikiranmu? Apa kau menghina keluarga Su?
Nah, lihatlah. Mereka memberi hadiah seperti ini. Jelas-jelas merendahkan keluarga kita. Jika kau tetap bersikeras bersama orang seperti ini, jangan salahkan aku nanti. Bu, hadiah yang penting niat, bukan harganya. Orang tua Yeven juga menyiapkan lama. Bagaimana bisa kau begitu? Fen, ternyata tebakanmu benar. Tak sia-sia Sashu menghabiskan biaya besar. Mempersiapkan hadiah? Sampah. Dibuang di jalan pun tak ada yang mau. Berani-beraninya membual. Baik, hari ini akan kutunjukkan apa itu. Hadiah negara Timur Tengah sejati. Kontrak transfer ladang minyak sumur dalam terbesar di Timur Tengah. Senilai 100 miliar. Keluarga Ye benar tak tahu malu. Berkelahi palsu, bicara miliaran terus. Kira kau bos sadari Timur Tengah? Benar. Aku. Bos sa itu levelnya. Kilyargalu. Bekerja sama bertahun-tahun dengan bos sa, ayahku saja cuma pernah lihat bos sa sekali. Orang sekilas dia memang gedetong. Beri hadiah ke sampah seperti Yifan? Aduh. Hei kamu. Barang seperti ini lagi. Cari properti yang nyata dong. Kamu dari keluarga lu? Cekat, keluarga lu malam ini di pameran militer kerja sama erat dengan bos sa. Ayahku pasti sudah bertemu bos sa. Sekarang aku telepon ayah. Lapor penapu menggaku bos sa. Mari kau. Ayah, sudah bertemu bos sa di pameran? Ada orang palsukan jadi sini. Nekat. Dia itu. Dan Yeven, mereka komplotan. Lu, anak durhaka. Berani hinaku. Semua kerja sama keluarga lu dibatalkan. Kau akan mati, masih acting? Ayah. Bos sa sudah putuskan hukumannya? Bos SA, Emhon. Tuan sa, maafkan. Baru kau panggil dia apa? Bos SA. Durhaka, cepat minta ampun pada Tuan Sa. Kamu menghina Pak Sa, apakah kamu ingin membuat seluruh keluarga lu kami hancur? Hancur? Pak Sa, saya tahu salah. Saya tidak tahu siapa Anda. Bagaimana, tadi kamu bilang, biarkan aku mati? Ayo, katakan. Bagaimana cara saya mati? Saya yang pantas mati. Jangan terlalu serius dengan orang kecil seperti saya. Anggap saja saya seperti angin, Pak Sa, jangan terlalu serius. Kamu baru saja mengatakan hadiah negara dari Sri Negara, Timur Tengah saya. Di tanah, dan menginjaknya dengan keras. Pak Sa, saya tahu salah, tolong maafkan saya. Di tempat kami, menghina hadiah negara, harus dipotong tangannya. Aduh. Pak Sa, hari ini adalah hari lamaran saya. Ini tidak baik, cukup menakut-nakutinya saja. Baik, demi menghormati Xiao Fan. Saya akan membiarkan tanganmu hari ini, tapi sampaikan perintah saya. Mulai hari ini, semua kekuatan yang terkait dilarang bekerja sama dengan keluarga lu. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Ja. Bukan Pak Sa. Apakah hubungan dengan penjual roti Timur Tengah ini sangat kuat? Pak Sa, saya benar-benar tahu salah. Saya mohon maafkan saya kali ini. Paman, jika pemasok luar negeri memutuskan kerjasama dengan keluarga lu, semua perusahaan domestik pasti akan menghindar. Paman, tolong bantu saya. Ini. Pak Sa mengatakan tidak, sekarang hanya bisa menelepon kakek, lihat apakah ada cara untuk menyelamatkan keluarga su kami.
Hei ayah, Kepala Teknik Ye Jianshou memberi keluarga Su kami satu tempat untuk mengikuti pameran militer. Dia ingin bertemu dengan kalian, kalian segera datang. APA, Kepala Teknik Ye ingin bertemu dengan kami? Baiklah, kami segera datang. Aduh, Kepala teknik Ye ingin bertemu dengan kita. pameran militer. Ya, saya adalah eksekutif grup Y. Asalkan bisa pergi ke pameran, menjilat kepala Y. Asalkan kepala Y mau membantu saya tidak akan takut dengan orang Timur Tengah ini. Sisa, kamu tunggu saja. Saya adalah eksekutif grup Y, saya pasti akan membuat kepala Y menghukum kamu dengan baik. Pergi. Ye Fan, Hei, Kali ini saya datang menemui kamu, sebenarnya ada satu alasan lagi. Pameran militer 10 tahun sekali Dacia akan segera diadakan. pameran militer, apa hubungannya dengan keluarga kita? Yang jual tabung gas ini? Di tengah perjalanan kemari, ayahmu minta aku bawa sesuatu untukmu. Ini bagian mesin pabrikmu yang sudah tidak terpakai. Banyak orang berebut ingin memilikinya, kamu bawa ke pameran militer. Jual saja. Ah tidak, Paman Sa, pasti kamu salah. Sampah-sampah ini, waktu aku kecil, digunakan untuk dijual ke tukang rongsokan. Kalau kamu taruh di pameran militer, siapa yang mau beli? Apalagi dijual. Kamu yakin, pabrikmu benar-benar pabrik mesin biasa? Ah. Ya ampun, orang tua juga, benar-benar. Tidak tahu pabrik kita ini ngapain, tabung gas, tahu? Datang ke sini bukannya cari malu sendiri. Satpam ngapain sih? Kok bisa orang-orang lucu seperti ini? Bisa masuk? Kamu kok di sini? Keluarga Lu adalah pemain utama industri militer di Longcheng. Tidak hanya bisa ikut pameran militer ini, tapi juga penyelenggara pameran militer ini. Kamu, keluarga punya pabrik mesin kecil, siapa yang kasih muka datang ke sini? aku yang kasih. Kenapa? Kamu kok datang? Kamu lupa, keluargaku juga bergerak di bidang militer, pasti datang. Dia adalah menantu keluarga Su, punya hak untuk datang. Paman Su, kamu biarkan dia berbuat senaknya? Lu Jerui, jangan lupa. Ye Fan kenal sama Bosa. Kenal bos Sa, terus kenapa? Walaupun dia hebat, tetap saja orang asing. Bahkan tidak punya hak untuk masuk ke pameran militer ini. Sedangkan keluarga Lu, dengan izin dari Kepala Ye, sudah menerima hak penyelenggaraan pameran militer untuk 3 tahun ke depan. Dengan status ini, walaupun bos Sa punya pengaruh besar, tidak bisa apa-apa terhadap keluarga Lu. Kamu datang ke sini ngapain? Bawa apa itu? Jangan-jangan bawa sampah-sampah dari pabrikmu? Ayo aku lihat. Kembalikan. Kok bawa ini dari rumah? Besi tua 2000 per kilo. Dibawa ke pameran teknologi militer? Ivan, kenapa kamu tidak bawa sampah itu ke stan dan tidur di sana? Stan keluargamu yang bawa sampah. Ini jelas produk teknologi tinggi, kan? Ini memang bukan sampah, ayahku riset 1-2 minggu. Tapi juga bukan teknologi tinggi. Kamu tidak bisa membohonginya. Banyak orang lihat nih. Baik. Kalau ini produk teknologi tinggi, pasti sangat penting. Produk militer, kalau begitu, taruh saja di booth pameran ini. Kok dia baik banget ya? Ini booth terbaik di seluruh pameran. Disediakan untuk produk militer terhebat, taruh di atas. Pasti jadi sorotan, dia sengaja jebak kamu. Nggak usah, barangnya pakai booth keluarga Su aja. Booth kita aja. Barang penting gini kok ditaruh di booth biasa orang. Tolong taruh barang berat ini di booth. Booth barang berat udah ada pajangan. Punya siapa? Aduh. Dulu di pameran militer, booth barang berat ini. Cuma produk militer keluarga Ye yang berhak naik. Ini siapa yang nekat? Simiwa. Lihat deh pajangan ini, katanya seantero venue. Produk militer paling hebat, dari penerus pabrik mesin keluarga Y. Masa sih keluarga Y militer? Nggak mungkin. Kita juga belum dengar keluarga Y punya penerus. Pak In, kamu udah bersujud di sini 3 hari 3 malam. Kalau terus begini, badan nggak kuat. Kepala engineer Ye udah kasih minum, asal bisa lihat. Senjata baru yang dia kembangkan, aku mati.
juga nggak nyesal. Pak Qin, di pameran militer kali ini, ada produk militer yang naik ke booth barang berat. Ini. Militer keluarga Y, kok kelihatannya nggak mirip? Kamu ngerti apa? Militer keluarga Y udah puncaknya, cuma dari luar. Nggak bakal kelihatan. Cuma ahli pabrik militer top yang bisa nangkep rahasianya. Komponen ini, lihat aja cara buatnya, pasti produk yang ngalahin level militer top. Siapin pesawat sekarang. Aku mau ke lokasi. Pak Qin, bukannya 3 tahun lalu kamu bilang gak bakal keluar lab? Sampai masalah tenaga pesawat tempur baru Daxia terpecahkan? Pakai komponen ini sebagai referensi. 3 hari bisa bereact rogue, suruh militer. Kirim heli tercepat. Sayap. Semua tenang dulu, kalian salah paham. Dia dari pabrik mesin keluarga Y di Longcheng. Bukan raksasa militer keluarga Y itu. Oh, bukan keluarga Y? Lalu mengapa meletakkannya di stan? Cuma sampah yang ditemuin di tumpukan besi tua. Berani taruh di satu-satunya booth barang berat. Kamu mau bikin luar negeri kira militer Daxia kita? Ini semua sampah? Apa maksudmu sebenarnya? Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, dia didukung oleh keluarga Su di belakangnya. Memaksa masuk ke booth ini. Hei, kamu. Lu Jianrui, kamu tidak tahu malu. Jelas-jelas kamu yang memaksa. Memasang produk Yeven. Hei, yang Master Lu adalah orang yang dipilih. Seluruh industri, mana mungkin dia sembarangan. Memang Zhangna, keluarga Su. Terlalu sombong. Iya, pikir keluarga Su. Nomor 1 di Longcheng? Hehehe, semua keluarga kami Su. Dia bukan maksud begitu, si Pat Amble. Barang itu keluar, minggir. Atau reputasi keluarga Su akan hancur berantakan. Maaf, sudah merepotkan kalian. Tunggu, kamu bawa sampah ini. Menghina semua orang di sini. Mempermalukan seluruh pameran militer, bahkan menghina booth penting yang seharusnya milik keluarga Y militer. Begitu saja kamu mau pergi? Lu Jianrui, apa maumu? Sederhana, hancurkan komponennya, minggir dari pameran. Komponen dihancurkan, artinya tidak diakui industri. Bahkan jika pabrik mesin Ye keluar berkesempatan masuk industri militer, tidak akan diakui. Tidak boleh. Kalau begitu, saya tanya pendapat para bos di sini. Hancur. Harus hancur. Iya, hancur. Hancurin dia. Senjata penting negara, Perani Baranenya. Guru, semuanya sudah siap, yang master sekarang ada di pameran militer, teknologi rudal sudah dikuasai. Tinggal tunggu program selesai dimuat 1 jam lagi. Penerus industri militer, Y akan muncul di depan umum. 2 guru, silakan. Senjata penting negara. Berani-beraninya menghancurkan. Itu adalah Qin tua. Pameran sebelumnya, hanya saat produk. Dia kan datang ketika produk lahir. Kenapa dia datang hari ini? Siapa Elder Qin? Ahli militer paling top dari Akademi Penelitian Daxia. 3 tahun lalu dia tutup diri, bersumpah tidak akan keluar. Sebelum memecahkan masalah tenaga pesawat tempur baru, membuat seluruh industri militer Daxia sangat kagum. Elder Qin, kenapa Anda datang? Bodoh. Kerjaan bodoh apa yang kamu lakukan? Elder Qin, kenapa Anda memukul saya? Kamu menghancurkan harapan Daxia. Elder Qin, apa maksud Anda? Proses komponen ini. Ini adalah perbuatan dari keluarga Y di bidang militer, dan pastinya adalah komponen besar, bagian darinya. Sekali terkumpul, bisa menyelesaikan masalah yang telah mengganggu negara kita. Selama 10 tahun tentang tenaga pesawat, sekarang ternyata sudah hancur. Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Qin Lao, apakah Anda salah lihat? Bodoh, apakah saya akan salah lihat? Keluarga Lu, bersiaplah untuk dihukum. Ah. Saya akhirnya terlambat 1 langkah. Saya, Qin Lao, tidak beruntung. Negara kita tidak beruntung. Qin Lao, Anda tidak perlu sedih seperti ini. Saya punya lebih dari 1 ini. Apa yang Anda katakan? Saya bilang, saya punya 1 karung lagi di sini. Semuanya dibuat oleh ayah saya. Saat dia bosan. Ini model tenaga. Ini komponen mesin. Cat anti-radar. Ini rantai pemuatan senjata. Ya ampun. Anda.
Apakah Anda orang dari keluarga militer Y? Apa keluarga militer Y? Walaupun saya marga Y. Tapi keluarga saya punya pabrik mesin, Anda salah orang. Bagaimana mungkin sebuah pabrik mesin kecil bisa punya barang-barang ini? Ini adalah rahasia militer tingkat tinggi. Saya tahu, Qin Lao. Barang-barang ini adalah tiruan. Saya pernah ke rumahnya, hanya sebuah pabrik mesin kecil yang jelek. Dan mereka memproduksi mainan. Saya selalu merasa aneh, dan di tengah jalan saya pernah diculik. Jadi saya sangat curiga, keluarga mereka mencuri rahasia militer kita. Dan membuat tiruan ini. Lalu menjualnya ke luar negeri. Apa, ada hal seperti ini? Kami di bidang militer negara kita, paling tidak suka adalah pengkhianat seperti Anda. Ternyata, adalah pengkhianat yang makan dalam dan keluar, harus dihukum berat. Tidak, keluarga Yevan bukan orang seperti itu. Lalu bagaimana Anda menjelaskan dari mana dia mendapatkan komponen ini? Apalagi pabrik mesin kecil yang jelek, bagaimana mungkin mendapatkan perhatian dari bos Sa? Saya. Yevan, cepat jelaskan, kalau tidak, keluarga Anda akan hancur. Saya juga tidak tahu, semua ini dibuat oleh orang tua saya secara sembarangan. Saya pikir ini adalah mainan tiruan. Menurut saya, keluarga mereka adalah pengkhianat yang mencuri rahasia militer kita. Qin Lao. Mohon Anda memutuskan dengan adil. Sepanjang hidup saya paling benci pengkhianat. Bawa dia ke biro keamanan, periksa dengan ketat. Pak Qin, Yevan pasti bukan orang seperti itu. kalau dia ditangkap sebagai pengkhianat dan dibawa ke biro keamanan, maka dia selesai, keluarganya juga selesai. Su Jianzhou, keluarga Su Anda juga ingin menjadi pengkhianat? Tidak, saya, keluarga kami. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Lu Jirui, kenapa kamu masih diam saja? Tangkap dia. Ya, bawa dia pergi. Bawa ke biro keamanan. Saya bukan pengkhianat. Ayah, lepaskan saya. Setelah masuk biro keamanan, keluarga Anda tidak akan bisa bangkit lagi selamanya. Su Yao, keluarga Su adalah milik saya. Berani sekali kalian. Selamat Tuan Muda. Siapa orang-orang ini? Aura mereka sangat kuat. Di sini siapa yang masih berani menyebut diri sebagai keluarga Y? Kemungkinan besar, itu adalah keluarga Y yang terkenal itu. Wah, Yevan. Apakah keluarga kamu benar-benar keluarga tersembunyi? Tidak terluka, kan? Saya Lehei. Ibu, kenapa kalian datang? Orang yang ingin membawa Oliveris keluarga saya ke kantor polisi, bagaimana saya tidak datang? Atas dasar apa kalian menangkap orang? Atas dasar apa? Hanya karena dia membawa begitu banyak komponen rahasia ilegal dari negara kita. Kami tidak hanya akan menangkapnya, tetapi juga menangkap kamu, dalang di balik ini. Tangkap saya. Kamu tahu siapa saya? Siapa kamu? Kamu hanya pemilik pabrik kecil, sampah kelas bawah. Jika bukan karena pameran militer hari ini, kamu bisa bertemu begitu banyak orang penting? Kurang ajar. Siapa yang mengizinkan kamu berbicara seperti itu dengan guru saya? Ayah, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah kembali ke institut? Anak durhaka. Saya menyuruh kamu merawat menantu saya dengan baik. Begini caranya? Profesor Su, Anda baru saja memanggilnya guru. Tapi, bukankah Anda sudah lama menjadi murid Pak Ye? Apakah dia? Ya, sebenarnya saya. Hanya terlalu sibuk belakangan ini, jadi agak bingung. Kamu gila? Keluarga kita hanya pemilik pabrik tabung gas kecil. Berani sekali kamu mengaku sebagai keluarga Y. Xiao Fan, selama bertahun-tahun ini, agar kamu tidak terbebani dan tumbuh bahagia, saya menyembunyikan banyak hal darimu. Sebenarnya keluarga kita adalah keluarga militer top Tiongkok, keluarga Y. Kamu adalah Pak Y yang legendaris. Kamu sudah tahu semuanya. Saya tahu kamu ingin membela saya. Saya tahu kamu ingin membela saya. Tapi meniru keluarga Y, kita akan mati, akan dibunuh. Maaf, ayah saya belakangan ini. Terlalu banyak pesanan tabung gas, dia mulai berhalusinasi. Meskipun kami bermarga Y, tapi pasti tidak ada hubungannya dengan keluarga militer Y. Pak Qin, kamu dengarkan? Aku bilang juga. Sebuah pabrik kecil di desa, mana mungkin bisa memproduksi begitu banyak komponen rahasia. Ternyata, mereka tidak hanya mencuri rahasia negara kita, tapi juga meniru keluarga militer Y. Ayah dan anak ini benar-benar berani sekali. Anak ini terlalu berani, sampai berani meniru keluarga Y. Padahal, orang terakhir yang meniru keluarga Y. Saya Yishin Gua, yang telah meneliti persenjataan miliar Unpak Negara selama lebih dari 30 tahun. Apa perlu saya menaruh diri sendiri untuk mencuri barang milik sendiri? Jangan terus-terusan membual. Kamu panik apa? Ayahmu ini bicara jujur. Kamu kecanduan ya? Kamu bilang iya ya iya, mana buktinya? Pak Qin, jangan buang-buang waktu lagi, cepat cari orang untuk menangkap mereka. Tunggu, siapa bilang dia tidak punya bukti?
Luka di lututku ini adalah buktinya. Sebelumnya, untuk mendapatkan komponen militer keluarga Y, saya pernah berlutut di depan pabrik militer keluarga Y selama 3 hari 3 malam. Tepat sebelum saya pingsan, yang memberi saya sedekah adalah direktur pabrik mereka, yaitu Ye Shen Kuo yang ada di depan mata ini. Semangatmu membuatku terkesan, keluarga yang menyambutmu di kemudian hari. Ini tidak mungkin. Jadi, dia benar-benar. Apakah ayahku benar-benar? Lebih baik pikirkan bagaimana membawa mereka kabur nanti. Pak Y, bisakah saya membawa sampel produksi yang sudah tidak terpakai? Dari keluarga Y? Dengan itu, teknologi militer, kita akan memimpin dunia selama 100 tahun. Xiao Qin, jangan buru-buru, pertunjukan utama belum dimulai. Apakah kamu juga telah menembus teknologi lain yang lebih hebat? Tentu saja, baru saja, guruku telah menembus teknologi rudal jelajah. APA, teknologi rudal jelajah? Itu adalah teknologi yang telah diteliti oleh Amerika selama 10 tahun. Dan belum berhasil ditembus. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa diteliti oleh guruku. Kakek Su, jangan ikut-ikutan ayahku membuat keributan. Saya tahu betul kondisi keluarga kita. Kalau kamu terus membohonginya, saat dia tahu kebenaran, kitalah yang akan kena getahnya. Saat dia tahu kebenaran, itu akan lebih parah lagi. Baru saja pemimpin negara kita menelepon langsung. Dan mengatakan akan datang mengunjunginya, serta akan memberikan ayahmu penghargaan pahlawan rudal. Dia. Kenapa kalian semua mulai berakting? Kakek Su, berhentilah. Orang-orang ini tidak bisa kita ganggu. Maaf ya, Qin Lao dan mereka itu. Cuma suka bercanda aja, soal meriam atau rudal itu. Semua cuma mainan tiruan, di gudang kami. Penuh dengan barang-barang itu, jangan dianggap serius ya. Qin Lao, kamu dengarkan? Mereka cuma bikin barang tiruan. Jangan dengarkan omongan mereka. Siapa yang suruh kamu menghina Izonggong seperti itu? Apa barang-barang ini asli atau tidak? Aku tidak tahu. Qin Lao. Diam. Aku ingat, baru saja kamu yang merusak komponen Ye Zonggong. Aku cuma sengaja merusak peralatan penelitian penting negara. Tangkap mata-mata ini, bawa ke kantor keamanan. Tangani, sesuai pasal 37 Peraturan Kerahasiaan Penelitian Pertahanan. Qin Lao. Dengar dulu Qin Lao. Qin Lao. Kamu serius? Kamu bilang aksesori ini cuma mainan tiruan. Terus, Qin Lao ini memanggilmu Ye Zonggong. Jangan-jangan keluarga kita benar-benar keluarga Ye Fen. Sebenarnya keluarga kita. Halo, tidak baik, Zonggong, programnya bermasalah. Butuh otoritas tertinggi Anda. Ada apa? Aku segera datang. Sekarang, teknologi rudal belum sepenuhnya sukses. Sudah lama menipu si anak ini, pasti harus diumumkan saat keluarga Y sedang berada di puncak kejayaannya, baru bisa mengumumkan identitasnya. Xiao Fan. Apa keluarga Y atau bukan, jangan berpikir macam-macam ya. Ayah ada urusan keluar dulu. Tante. Ada masalah dengan pesanan di pabrik, aku dan ayahmu akan kembali untuk menanganinya ya. Ayo pergi, ayo. Guru, tunggu aku. Ini sebenarnya ada apa sih? Qin Lao pergi begitu saja. Dan ayahmu, Xiao Fan, jujur saja katakan padaku. Keluargamu benar-benar cuma bikin tabung gas ya? Dan sikap Qin Lao terhadap ayahmu begitu hormat. Aku yakin identitas ayahmu pasti tidak biasa. Tidak bisa. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Yao Yao. Di sini serahkan padamu ya. Ayah. Tapi keluarga kami cuma pabrik tabung gas. Ye Fen. Aku merasa ada yang aneh. Dan kakekku, jelas-jelas anggota Akademi Penelitian. Tapi begitu patuh pada ayahmu. Dan terus memanggilnya guru. Rasanya ada yang tidak beres. Kamu juga dibohongi oleh orang tuaku. Keluargaku benar-benar biasa saja, kakekmu. Hanya karena dia dekat dengan ayahku, dia ikut-ikutan. Maaf ya. Semua ini karena orang tuaku gengsi. Hampir saja menyusahkan keluarga Su. Ini bukan salahmu. Lu Jirui, karena aku, dia terus-terusan mencari masalah denganmu. Aku yang menyusahkanmu. Halo, Bu. Xiao Fan, tadi buru-buru pergi. Lupa bilang,
Besok kan hari raya Duanu. Ingat ajak orang tua Yao. Kita makan bersama ya. Masalahmu tadi hampir menyusahkan keluarga Su. Kamu tahu? Aku dan Su Yao sudah putus. APA? Putus? Tante, Yevan bercanda kok. Besok pasti aku ajak orang tuaku datang, gitu aja. Dah, Tante. Dua anak ini, apa mereka bertengkar ya? Si bocah nakal ini. Berani putus dengan menantuku, nanti aku patahkan kakinya. Pasangan mana ada yang tidak bertengkar? Menurut rencana darurat, Tim 1, periksa masalah navigasi, Tim 2. Pantau modul tenaga. Tim 3, bantu aku kalibrasi ulang program inti. Pastikan dalam waktu tercepat. Temukan akar masalahnya, siap. Kamu tidak perlu membantuku seperti ini. Kita hanya kerjasama, baru 2 hari. Sudah banyak masalah, kalau terus begini. Entah apa lagi yang akan terjadi, aku tidak bisa menyusahkanmu lagi. Aku ini putri keluarga Su. Mana mungkin mudah kau susahkan, lagi pula. Kamu tadi juga membelaku, aku tidak mau berhutang budi. Benar-benar tidak apa-apa, aku tidak bisa menyusahkanmu lagi. Kita cukup sampai di sini. Berhenti. Ini mau apa sih? Yevan, kamu ingat 3 tahun lalu. Hati-hati. Apa-apaan sih kamu? Bisa nyetir nggak sih? Yevan, sudah lama belum juga mengenaliku. Kalau kamu sudah mengenaliku, pasti aku akan menghukummu. Kamu, tadi bilang apa? Aku tidak peduli, yang jelas kamu sudah mengambil ciuman pertamaku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Kita kan bukan pacaran beneran, lagi pula. Keluargamu kaya banget. Aku juga nggak sanggup nafkahin kamu. Terus kenapa? Aku yang nafkahin kamu. Tapi, Nggak ada tapi-tapian, udah diputusin. Udah malam juga. aku anterin kamu pulang, aku belum pesen hotel, aku cek dulu. 800. 500. Kenapa hotel di sini mahal banget? Gimana kalau malam ini nginep di rumahku aja? Aku punya 1 unit di Jinxiu Xiangjiang dekat sini. Kayaknya nggak baik deh. Kenapa nggak baik? Lagi pula, aku nggak nganggap kamu pacar palsu kalau kamu nggak mau pergi. Besok aku bilang ke Om Tante, bilang kamu nakalin aku. Lihat aja mereka marahin kamu atau enggak. Baiklah, aku ikut kamu. Beneran takut sama kamu. Ah, Ada apa? aku lagi mandi, tiba-tiba ada suara gedebuk, mati lampu, aku takut gelap. Lepasin tanganmu dulu, aku cek dulu apa itu MCB. Enggak, aku takut. Sudah, ini MCB, selesai. Cepetan ganti baju, jangan sampai kedinginan. Kamu mau ngapain? Coba tebak. Aku mau ngapain? Ah, cabul. Ayah, ibu, orang tua Yeven mengundang kita. Berkunjung ke rumah mereka. Wah, bagus tuh. Daerah terpencil kayak gitu, aku nggak tertarik. Kalau mau pergi, kamu pergi sendiri. Kalau kamu nggak mau pergi, ya sudah, aku dan ayah pergi. Sujianyo, kamu juga nggak boleh pergi. Yah, sayang. Ayo kita lihat. Bukannya bagus ya? Lagi pula, kita bisa tahu kondisi keluarga Yeven, jadi kita bisa tenang. Kita juga bisa lega. Kamu nggak penasaran sama kondisi keluarga Yeven? Bagaimana kalau ternyata dia orang penting? Orang besar yang tersembunyi? Bagaimana mungkin orang penting tinggal di desa? Tempat itu kotor dan jauh. Mama,
Baiklah, kalau kamu tidak mau pergi, kami tidak memaksa. Kalau begitu, kamu tinggal di rumah sendiri hari ini. Kamu tidak bisa tanya aku lagi? Ayo, ayo, ayo. Eo, eo, eo. Aduh. Tempat APA ini? Jalan apa ini? Sangat bergelombang. Aku tidak mau pergi lagi. Maaf, Tante, jalan di desa ini agak tidak rata. Tahan sebentar lagi, di depan, persimpangan berikutnya sudah dekat. Ah, Aduh, tempat yang bahkan anjing tidak mau, aku tidak mau datang lagi. Untuk kedua kalinya. Sudah, sudah. Mama, tahan sebentar lagi. Kita sudah hampir sampai. Ten? Aku sudah menahan sepanjang jalan. Aku bilang, kalau kita pergi, dan dia mengecewakan aku tidak akan bicara baik-baik. Jangan salahkan aku. Aduh, sudah. Kita hampir sampai. Tante, di depan itu rumahku. Mama, Aduh. Sudah, tidak APA. Aduh, Tante, tidak apa-apa? Tempat APA ini? Om, Tante, ini rumahku, orang tuaku belum pulang. Bagaimana kalau kita masuk minum air, istirahat sebentar? Pas. Ayo kita pergi. Ayo. Mama, Aduh, sudah datang. Eo. Ayo, Mama. aduh, benar-benar. Silakan. Apa keluarga kita sembunyi? Dia lebih miskin dari yang aku bayangkan. Tidak bisa. Jangan sampai anakku berhubungan dengan orang seperti ini. Hes. Ini, aduh. Ini. Papa. Aduh, ini adalah Yuli Hong. Ini adalah barang langka dari dinasti Yuan. Dari kilang resmi. Barang berharga. Ayah, apa kamu salah lihat? Ini kelihatannya kotor dan kusam. Pak SU. Kamu pasti kerasukan, ya? Tempat seperti ini, apa mungkin ada barang bagus? Tekstur dan pola glasir ini cocok. Tahun lalu, Christie S melelang yang serupa, harganya lebih dari 20 juta. Paman, jangan dipegang, itu yang kami pakai untuk mengasingkan sayur. APA, barang berharga ini, kalian pakai untuk mengasingkan sayur? Astaga, ini pemborosan besar. Aku bilang, Su Zhenzhou, apa yang kamu bicarakan? Matamu sudah rabun, ya? Tahun lalu beli barang jelek, habiskan ratusan ribu. Pulang bawa barang berharga, sekarang bilang toples asinan ini. Harganya 20 juta? Di tempat mereka ini, apa mungkin ada barang berharga? Mungkin ada? Oh, aku kinol sireng ali penelian barang antik. Aku akan ambil beberapa foto dan kirim ke dia. Dia pasti tidak akan salah lihat. Hello, Master Wu. Saya punya barang berharga di sini. Bisa tolong lihat, apakah ini asli? Baik. Ayah, Ibu, kalian sudah sampai mana? Ayah dan ibu sedang selesaikan tabung gas ini, sebentar lagi sampai. Kamu jaga tamu dengan baik ya. Jangan selesaikan lagi, orang tua Yao sudah datang. Cepat kembali. Paman, Tante, mari kita duduk sebentar. Orang tua saya masih butuh waktu untuk kembali. Aku akan nyalakan api, biar kita hangat. Mari, duduk dulu. Iya, ayah, ibu, cepat duduk. Ayah, Benar-benar. cepatlah. Baik. Datang. Wangi sekali, asapnya sangat unik. Aroma harum yang sangat istimewa. Ayah, Ya.
Pola kayu ini, pola emas. Astaga, Kamu ngapain? Tiba-tiba terkejut begitu. ya ampun, ini adalah satu set kursi resmi si Chutou. Harganya satu target kecil. Paman, itu yang ayah ambil dari tempat rongsokan. Duduknya tidak nyaman, jadi dipotong untuk kayu bakar. Pemborosan besar, ini. Ah, ukiran ini, leher kilin ini, pasti berasal dari rumah Pangeran Qin. Beberapa potong kayu tua itu, tahun lalu, kursi rusak. Dengan 4 kepala sudah terjual jutaan. Kalau set ini lengkap, Ini. Sudah membakar 3 set, kayu bakar musim dingin tidak cukup. membuang harta, Pukin? Paman, ini tidak berharga, ayahku bilang. Hanya beberapa sen per kilo, kami sudah menggunakannya lebih dari 20 tahun. Ini tidak mungkin. Ah, ayamku berkokok, aku harus memberi makan ayam dulu. Parenti. Ah, Bukan, kamu ini sudah selesai belum sih? Apa yang kamu pegang? tongkat. Paman, kamu tidak akan bilang ini juga barang antik, kan? Biar aku lihat. Bukan, aduh kotor sekali, buang saja. Ayah, ini adalah tongkat komandan kekaisaran. Seluruh Inggris sedang mencarinya, ini harta tak ternilai. Tidak mungkin, ini yang ibu pakai untuk mencampur pakan ayam. Aduh, ya ampun. Yau. Ayahmu ini ada masalah ya? Ah, kamu ngomong apa sih? Ayahku normal kok. Kenapa tiba-tiba panik begitu? Xiao Fen. Kamu jujur sama paman. Sebenarnya keluarga kalian ini kerja apa sih? Paman, orang tuaku cuma pekerja biasa. Aduh, Su Jinzhou. Kamu ini mau main apa sih? Keluarga mereka ini. Barang antik ini kalau begitu berharga. Dia bisa sembarangan buang begitu? Sanggah. Istri, sejak aku ditipu terakhir kali, aku mencari ahli penilai barang antik tingkat nasional. Aku belajar penilaian barang antik selama setengah tahun, jadi kali ini aku pasti tidak salah. Xiao Fan, lihat. Kita sebentar lagi jadi satu keluarga, kalau ada apa-apa. Jangan sembunyikan dari paman, dan Yao Yao juga. Paman, ayahku ini suka mengumpulkan sampah. Semua ini dia kumpulkan. Aku tidak percaya. Tapi tidak apa-apa, semua ini sudah aku foto. Sudah dikirim ke Master Wu, kita tunggu kabarnya saja. Master Wu, Qianzhou. Semua ini asli, setiap barang bernilai sangat tinggi. Kamu bilang semua ini asli? Iya, Master Wu, dia adalah ahli penilai barang antik. Ahli kelas nasional, dia pasti tidak akan salah. Wah, barang-barang di rumah kalian ini 100% asli. Tapi barang-barang ini, orang tuaku yang mengumpulkan dengan becak. Saat mengumpulkan barang bekas. Mungkinkah mereka beruntung mendapatkan yang asli? Bagaimana mungkin ada keberuntungan sebesar itu? Saya yakin, bahkan orang terkaya sekalipun, keluarga mereka tidak mungkin memiliki begitu banyak harta. Xiao Fen, keluarga kalian Wah, tidak biasa ya. Ah, wah. Xiao Fen, tadi tante bersikap kurang baik. Kamu tidak keberatan kan? Ibu, perubahan sikapmu terlalu cepat. kamu adalah Ibu Suyao. Bagaimana mungkin aku keberatan? Kenapa masih memanggil tante? Kita sudah satu keluarga. Sudahlah ibu, kamu terlalu materialistis. Tadi kamu bilang Yeven miskin. Bahkan tidak bisa membeli perabotan yang layak. Wah, situasi berubah. Aku juga tidak tahu. Xiao Fan Beji Cue Ba. Aku sudah bilang, Yeven bukan orang biasa. Hei, Xiao Fan. Sudah jam segini, kenapa orang tuamu belum pulang? ini,
Bagaimana kalau kita langsung ke pabrik? Carry orang tuamu? Sekalian kita bisa melihat-lihat industri keluarga kalian. Iya. Biar kami bisa melihat di rumah kalian saja. Sudah menyimpan begitu banyak barang antik, pasti pabriknya tidak biasa. Tapi lingkungan pabrik ini, Tidak apa, orang besar pasti sibuk. Kita yang datang seharusnya begitu, ya? Ayo. Paman Tante, ini pabrik keluarga kami. Ini pabrik keluarga kalian? Ini terlalu sederhana ya. Guru, bagaimana? Bagus. Berhasil, hebat. Sistem ini akan meningkatkan kekuatan negara kita. 1 tingkat lebih tinggi. Paman Tante, mari kita masuk. Aneh ya, hari ini kenapa begitu sepi? Mana orang tuaku? Bagus, biar kita bisa melihat-lihat dengan baik. Semua perhatikan, Tuan muda datang dan membawa tamu. Cepat beritahu kepala insinyur. Weye, ambil barang yang sudah aku siapkan. Aku akan menemui keluarga calon menantu. Baiklah. Anak perempuanku itu bisa menikah dengan tuan muda. Benar-benar keberuntungan yang langka. Hello. Pabrik berbahaya? Lindungi tuan muda, aku segera sampai. Pabrik kalian ini benar-benar istimewa ya. Fan kecil, kenapa kamu datang? Oh, Paman San, mana orang tuaku? Orang tuamu tidak datang. Tidak mungkin, ibuku bilang siang tadi masih di pabrik, memutar skrop. Sial, granularitasnya tidak sejajar. Lausan, jangan bercanda dengan anak kecil. Van Kessel, orang tuamu ITU. Baru saja pergi mengirim barang. Oh iya, mereka pergi mengirim barang. Orang tuaku juga, tidak bilang-bilang. Sial, tadi gambar belum sempat disimpan. Ini kok mirip gambar langkah-langkah perakitan rudal ya? Rudal. Paman dan Bibi, ini diagram alir perbaikan tabung gas kami. Diagram alir perbaikan. Apa sih? Ternyata tabung gas. Tabung gas. Tapi diagram alir perbaikannya kok rumit sekali ya. Dan bagian-bagian di atas ini tidak seperti yang digunakan di tabung gas, karena tabung gas pabrik kami adalah tabung gas terbaik di dunia. Jadi proses perbaikannya sangat detail. Iya, tabung gas pabrik kami. Berbeda dengan yang diproduksi pabrik lain, kami ini kecil tapi apinya besar. Roti yang dipanggang sangat enak. Paman Sa dari Timur Tengah selalu memuji. Timur Tengah. Ayah, gambar ini apa ya? Terlihat sangat presisi. Ini adalah rudal terbaru yang akan dikirim ke Timur Tengah. Semuanya cocok, Van kecil. Kamu jujur saja bilang pada paman, tabung gas yang diproduksi keluargamu. Apakah semuanya dijual ke Timur Tengah? Iya, kenapa? Ya sudah aku bilang. Keluargamu punya banyak harta karun. Kalian sebenarnya bukan memproduksi tabung gas, benar kan? Paman jangan bercanda, yang kami buat bukan tabung gas. Bisa jadi rudal? Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Ini kan tabung gas. Van Kessel, I need tidak bowl. Sambungkan ini. Bentuknya ini, gak mungkin cuma tabung gas biasa. Ini kan cuma tabung gas biasa. Xiao Fan, jangan diputar cepat, berhenti. Lihat, ini kokoh banget. Jangan, Xiao Fan, taruh. Lao Siu ITU. Kamu kenapa sih hari ini? Ini kan cuma tabung gas. Om, lihat. Yeven, tabung gas ini terlalu berbahaya. Cepat taruh. Jangan main-main lagi ya. Berhenti.
Tante datang. Gak apa-apa. Bocah nakal, siapa yang suruh bawa barang ini buat mainan? Kamu tahu gak seberapa besar kekuatannya? Ayah, aku cuma mau buktiin aja. Lagi pula, tabung gas kecil ini, seberapa besar sih kekuatannya? Tabung gas kecil? Ini kan. Tapi ini tabung gas edisi terbatas yang dipesan khusus oleh pelanggan. Kalau rusak gimana? Aduh, Ivan, ayah. Itu. Apa ini beneran cuma tabung gas? Ya iyalah, lihat aja bentuknya. Lihat lagi teksturnya. Ini khusus dibuat untuk keluarga kerajaan Timur Tengah. Dibuat manual, harganya 8.888 rupiah. Oh, Wah, Yao, 2 hari gak ketemu. Kamu makin cantik aja. Aduh, bocah nakal kami ini. Bisa ketemu kamu, itu rezeki seumur hidupnya. halo Om Tante. Tante, kamu bercanda. Ini rezeki saya. Wah, mertua sudah pulang. Wah. Ini pasti Ibu Yao, ya? Iya, betul. Saya Ibu Yao. Nama saya Liu Meixiang. Ini ayah Yao. Su Jianzhou. Kalian adalah? Anak dan menantu Wei Yi ya? Wah, jarang-jarang. Mau datang ke desa kami, terima kasih ya. Suaranya kok kayak nganggap ayahku sebagai anak muda? Feng Shui di sini bagus, kami cuma mau cari udara segar. Hari ini ada 2 kebahagiaan, nanti di desa. Ada pesta, di pesta itu, aku punya satu hal. Yang sangat penting untuk diumumkan. Ayah, apa sih? Kok serius banget? Nanti kamu akan tahu, ayo pergi. Jangan berdiri di sini, masuklah ke dalam. Paman dan Bibi, ayo pergi. Ingin pergi. Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Siapa yang membiarkan masuk? Kamu tidak disambut di sini. Lu Jirui. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Apa yang kamu lakukan? Tentu saja datang untuk menegakkan keadilan. Saya sudah mengumpulkan bukti penyelundupan senjata keluarga Y. Sudah difoto, polisi akan segera datang. Siapa bilang keluarga kami menyelundupkan senjata? Keluarga kami membuat tabung gas. Tabung gas, saya sudah mengecek pabrik ini. Sama sekali tidak memiliki izin produksi dan izin usaha. Dan kamu bilang ini semua adalah tabung gas? Ayah, ibu, apa yang terjadi? Bagaimana keluarga kita? Bisa punya begitu banyak senjata? Oh, saya tahu. Ini pasti mainan tiruan. Xiao Fan, ayah akan menjelaskan ini nanti. Tapi kamu harus ingat, keluarga kita tidak pernah melakukan satu pun hal yang melanggar hukum. Penjelasan, kamu harus cepat. Polisi akan segera datang, kalau terlambat, harus menjelaskan di penjara. Terakhir kali begitu sombong, saya pikir ini. Keluarga kaya rahasia, ternyata hanya sekelompok penyelundup senjata. Banyak sekali senjata, cukup untuk menembak mati keluarga kamu 10 kali. Jangan ngawur, ayah, keluarkan izinnya. ITU. Kamu lupa, kejutan yang disiapkan untuk Xiao Fan di pesta. Xiao Fan juga sudah besar, kebetulan, dengan kejadian ini. Lada dia. Benar, penjelasan apa lagi? Ah, bahkan izin usaha pun tidak ada, pasti melakukan sesuatu yang tidak bisa terlihat. Yao, kamu jauhi mereka. Mereka adalah penyelundup senjata, nanti akan ditembak mati. Ibu, jangan bicara sembarangan. Bibi, jangan ngawur, keluarga kami meskipun tidak punya uang. Tapi ayah dan ibu saya adalah pekerja biasa. Bukan penyelundup senjata. Pekerja biasa, siapa yang punya begitu banyak barang berharga? Saya pikir keluarga kamu adalah keluarga kaya. Ternyata kamu dapat uang dari senjata, benar-benar membuat saya kecewa. Besan, kejadian ini, di pesta. Saya akan jelaskan satu persatu, tapi pikan sekarang. Siapa yang besan dengan kamu? Ah, saya bilang, anak saya tidak mungkin menikah dengan keluarga seperti kamu. Yao, ayo kita pergi. Bu, aku nggak mau pergi. Aku percaya Ye Fen, juga percaya Paman Ye. Sorot mata Xiao Fen nggak mungkin bohong. Dasar anak bandel, kenapa nggak dengar nasihat? Suyao, emang si miskin ini ada bagusnya apa? Uang nggak punya, status nggak ada, lebih unggul apa dariku? Ye Fen 100 kali lebih baik darimu. Dia sederhana, baik hati, penyayang, nggak kayak kamu yang cuma bisa ngancam orang. Baik hati dan penyayang, buat apa? Bisa buat belanja?
Atau bisa buat makan? Tant. Oh. Perkawinan kami dengan Suyao. Waktu itu, sudah disepakati kedua keluarga kita. Dan keluarga Lu kami sebentar lagi akan membuat kontrak ratusan miliar dengan keluarga Ye. Kontrak ratusan miliar. Wah, Lu Xiao. Kalau Yao Yao kami bisa menikah ke keluarga Lu, itu rezekinya dia. Kapan aku bilang mau nikah sama dia? Bu, ibu jangan asal janji sama orang. Dasar anak bandel, kalau nikah sama si miskin kayak gini, masa depan apa yang ada? Cuma nikah ke keluarga Lu, baru ada masa depan cerah. Bu, kalau mau nikah, ibu aja yang nikah. Kalau ibu suka banget sama Lu Jerui ini, kenapa ibu nggak nikah aja sama dia? Kamu, Suyao, sekarang balikkan masih belum terlambat. Bahkan meskipun kamu sudah jadi barang bekas yang nggak bersih. Aku masih bisa terima kamu tanpa dendam, kok. Kamu, Jangan buru-buru nolak. Lihat keluarga kaya mana di luar. Yang mau nikah sama barang bekas kayak kamu, aku kayak gini. Bukannya bukti kalau aku tulus sama kamu? Coba bilang sekali lagi. Dasar, berani mukul aku? Memangnya kamu yang mau gue pukul? sini Lu. Tuan, pukul yang bagus. Anak kita, akhirnya agak jantan juga. Bagus, ada bayangan masa mudaku. kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Dasar, cuma bisa mukul orang aja. Kamu cuma aktor yang disewa Suyao. Buat ganggu gua, dia bayar berapa sebulan buat lo? Demi uang receh ini, berani nyinggung penerus keluarga lu? Lo gila aja? Ah, aktor? Tante masih belum tahu ya? Kemarin gua ke kantor cari Suyao, taunya di mejanya ketemu kontrak. Ini nih, kontrak Suyao sama dia. Kok bisa ketahuan sih? Suyao. Lo nekat banget ya? Berani cari aktor buat nipu gua sama bokap lo? Ye Fen, ada apa sih? Gak apa-apa, Fen. Jujur aja sama mama. Mama sama bokap. Gak bakal marah kok. Sebenarnya semua ini palsu. Waktu itu di job fair, gue ditolak banyak perusahaan. Kebetulan ketemu Suyao. Dia lagi cari orang buat bantu. Selesaikan masalah Lu Jirui. Terus kita tanda tangani kontrak ini. Gue pura-pura jadi pacarnya. Bantu dia atasi Lu Jirui. Dia pura-pura jadi bos gue. Bantu gue hadapin kalian. Gue cuma mau buktiin diri gue. Gak nyangka jadi begini. Duh, anak ini kok bisa main-main sama mama sama bokap? Kayak gini sih? Aduh, di pesta tadi mama udah siapin kejutan. Sebentar lagi datang, sekarang malah begini. Aduh, gak apa-apa. Suya, gimana pendapatmu soal fan kami? Bagaimana? Tante, walau kemarin emang nggak sengaja. Baru sampai di rumah kita, tapi gua jamin. Gua beneran suka sama Yeven. Beneran mau sama dia. Kami kan Keluarga desa biasa, lo emang gak keberatan? Nggak, gua emang nggak keberatan. Lagian udara di sini seger. Kayak surga dunia, jadi lo mau nikah sama Fen? Ini kan nikah ke bawah, lo tetap mau? Mau, gua beneran mau. Yeven, lo pernah nolongin gua. Gua cari lama banget baru ketemu lo. gue nolongin lo. Iya, lo masih inget gadis kecil waktu itu? Di, kalian mau apa? Main sama abang yuk. Mau apa coba? Ayo kamu. Lepaskan aku. Cepat pergi. Ternyata kamu. Aduh, tidak menyangka kedua anak ini begitu jodohnya. Aduh, ini namanya takdir. Kakap, anggap aku angin lalu ya, Suya. Aku mau menjadikanmu menantu keluarga lu, itu sudah menghormatimu. Jangan tidak tahu diri. Suyao, kemarilah. Aku membesarkanmu dengan penuh kemewahan. Selama 20 tahun, bukan untuk menikahkanmu dengan si miskin ini. Hari ini, keluarga lu ini. Kamu mau tidak mau harus menikah. Siapa yang berani memaksa cucuku menikah dengan keluarga lu? Kakek, Cucuku sayang, membuatmu teraniaya. Anak durhaka, cepat berlutut. Ayah, aku. Aduh ayah, di depan banyak orang seperti ini, tidak bisakah beri
Jinzhou sedikit muka? Muka, kalian pernah beri aku muka tidak? Sudahkah aku bilang, aku hanya mengakui Xiao Fen. Sebagai satu-satunya menantu, lihatlah perbuatan bodoh apa yang kalian lakukan. Bukan ayah. Kamu tidak bisa karena punya hubungan baik dengan keluarganya, lalu mengorbankan perkawinan Yao Yao dan masa depan keluarga Sukita. Masa depan yang kalian sebut adalah memaksa Yao Yao menikah dengan orang yang tidak disukainya. Keluarga Sukita belum sampai tahap menjual anak untuk mencari kejayaan. Kakek, Bapak tua, keluarga ini bergerak di penyelundupan, pedagang senjata. Anda adalah anggota Akademi Riset Negara yang terhormat. Coba pikir, dengan status seperti Anda, jika terlibat dengan penyelundupan senjata, akibatnya akan seperti apa? Hei Anda, Iya, ayah. Kita tidak boleh berhubungan sedikit pun dengan keluarga penjadar senjata ini. Mungkinkah Anda ingin melihat usaha ratusan tahun keluarga Sukita hancur berantakan? Anda mengancamku? Bapak tua, saya hanya menasihati karena hormat Anda belajar. Di bawah kepala teknisi Y. Anda harus pertimbangkan matang, mungkinkah keluarga pedagang senjata yang Anda sebut adalah guruku, keluarga Y industri militer, kepala teknisi Y. Ayah, maksudmu keluarga Y Xiao Fen ini adalah keluarga Y itu? Tuan Y ini adalah guru Anda yang legendaris. Kepala teknisi Y? Benar. Kamu bilang keluarga kampungan ini adalah keluarga Y yang bergerak di bidang militer. Kakek, kamu gila ya? kamu. Apa benar ayahku itu Y, sang kepala insinyur? Sembunyi-sembunyi selama ini, buat apa? Penelitian rahasia negara. Kalau keluarga kampungan ini beneran keluarga Y yang bergerak di bidang militer, kepalaku bisa dipenggal buat kamu jadikan bola. Kepalamu yang penuh air itu, aku nggak bisa tendang. Pak SU. Keluarga lu kami menikah dengan keluarga Su kalian. Itu karena kami menghargai kalian, mengangkat derajat kalian. Kalau kamu masih mau cari orang seperti ini, buat menghina keluarga lu kami. Jangan salahkan aku kalau nanti nggak enak. Tunggu aja. Kapten Wang bisa bawa orang ke sini. Jangan ada yang bergerak, ada laporan, di sini diduga penyelundupan senjata ilegal. Kapten Wang, keluarga mereka, ini penyelundup senjata. Ada juga anggota Akademi Tiongkok yang terlibat. Kamu harus benar-benar menyelidiki ini. Aduh, selesai. Sekarang harus makan tahanan. Ivan, kalau kamu sekarang perlu minta maaf ke aku. Mungkin aku masih bisa bantu kamu minta ampun. Mimpi, keluarga kami, jujur nggak takut fitnah. Ujian ini juga ujian, melatih anak itu bagus. Tapi nggak boleh bikin dia rugi juga. Sudah waktunya untuk mengungkapkan kebenaran. Pak Y, kepala insinyur, kenapa kamu di sini? Kapten Wang, kamu baru saja memanggilnya apa? Y, kepala insinyur, maaf Y, kepala insinyur, kami juga datang karena ada laporan dengan bukti yang cukup. Mohon dimaklumi, nggak apa-apa, aku mengerti. Ini pekerjaan kamu, kalau butuh kami untuk membantu penyelidikan. Kapan saja bisa cari aku. Y, kepala insinyur, bercanda ya. Ini. Bukan bohong kan? Sayang, aku nggak salah lihat kan? Ini nggak mungkin, mereka nggak mungkin. Keluarga Y yang bergerak di bidang militer, keluarga lu kami juga ada kerjasama dengan keluarga Y. Nggak mungkin, mereka pasti semua aktor. Ye Fen, kalian beneran keluarga Ye dari Beijing? Mama. Papa, jangan bilang kalau keluarga kami beneran keluarga Y. Keluarga yang nomor 1 di Beijing. Anak. Maaf. Membohongimu selama bertahun-tahun. Hidup menyembunyikan kekayaan selama ini sebenarnya adalah rencana yang aku buat untuk ayahmu. Dengan sangat hati-hati. Kenapa ini? Pertama, untuk menguji kemampuanmu menghasilkan uang. Kedua, untuk membuatmu tahan banting. Tanpa melewati badai, bagaimana bisa melihat pelangi? Tanpa karakter yang kuat. Kekayaan sebanyak ini, jika sampai ke tanganmu, bisakah kamu menjaganya? Tuan muda, pertumbuhanmu selama ini, kami semua sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan yang ketiga, kamu menemukan cinta sejatimu, meskipun kamu tidak mengungkapkan identitasmu. Xiao Su bahkan bersedia mengorbankan nyawanya untukmu. Ini lebih berharga dari apapun. Tua-tua, rencananya cukup dalam ya. Tapi, sepertinya tidak buruk. Paman, aku. Bodoh, masih memanggil paman. Ayah, Aku benar-benar tidak menyangka keluarga Y ini ternyata adalah keluarga Y dari Shangjing. Yu, bahkan bertemu dengan Chairman Y dan istrinya, keluarga terkaya pertama. Yang lebih tidak kusangka adalah aku bahkan menjadi besan dengan Chairman Y. Menjadi keluarga. Aduh, iya. Menantu yang bagus ini, hampir saja kalian usir. Guru,
Waktunya hampir habis, mereka akan segera datang. Saatnya mengungkapkan identitas asli Xiao Fan. Silakan masuk satu persatu. Ini berlian darah Afrika, untuk Tuan Muda. Ini Sapphire Kashmir, untuk Tuan Muda. Ini semua adalah raksasa bisnis. Ini kayu cendana salju, naga berusia 1000 tahun dari Myanmar. Ini jam tangan edisi terbatas dari Geneva, untuk Tuan Muda. Ini Mushiara Malam, dari suku Pedalaman Amazon, untuk Tuan Muda. Ini pedang samurai edisi terbatas yang dipesan dari Jepang, untuk Tuan Muda. Aduh, ini semua sangat berharga ya. Uang, hanya tahu uang. Kamu bilang punya menantu yang bagus. Kamu tidak mau, malah memilih lu apa itu Jia. APA Rui. Lihatlah apa yang kulakukan hari ini. Aduh, sudah. Nanti saat minta maaf. Harus tulus ya. Baik-baik, aku dengar. Nanti aku pasti minta maaf. Semuanya, hari ini adalah hari bahagia anakku mengungkapkan identitasnya. Di balai desa, aku mengundang kalian untuk makan siang sederhana. Silakan pindah dulu. Nuyeru. Kamu melaporkan polisi palsu karena dendam pribadi, tidak hanya membuang-buang tenaga polisi, tetapi juga diduga melakukan pengintaian, mencuri rahasia negara. Silakan ikut kami. Adieu, Captain Wang. Tim Wang, aku salah Tim Wang. Heck, Tim Wang. Tuan Ye, saya benar-benar tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Saya mohon, beri saya satu kesempatan. Minta saya untuk APA, Xiao Fan. Semua ini saya serahkan padamu. Mengerti, ayah? Hei, Ye Fan. Tuan Ye, saya tahu saya salah. Saya mohon, beri saya satu kesempatan. Barusan kamu memaki Xiao, kan? Maaf Tuan Ye, saya salah, saya mohon Tuan Ye. Beri saya kesempatan, saya bersumpah, saya tidak akan pernah lagi mengganggu Suyao. Beri kamu kesempatan. Bukannya kamu yang berteriak, ingin membuat kami semua makan peluru? Mencuri rahasia negara? Coba rasakan bagaimana rasanya. Tuan Ye, saya tahu saya salah Tuan Ye. Tuan Ye, saya tahu saya salah Tuan Ye. Tuan Ye, saya mohon maafkan saya. Mertua. Xiao Fan. Bibi akan berlutut padamu hari ini. Semua ini kesalahan Bibi. Bibi minta maaf padamu. Bibi, kamu ngapain sih? Hari ini saya masuk ke desa ini, saya sudah membuat masalah apa ini. Kalau kamu tidak memaafkan saya tidak akan bangun. Ini. Xiao Fan, kamu sudah dewasa, maaf atau tidak, kamu yang memutuskan. Saya dan ibumu tidak akan ikut campur. Kalau bukan karena kamu adalah ibu Suyao, saya tidak ingin memaafkanmu. Terserah kamu. Ye Fan. Saya juga akan mendengarkanmu. Tentu saja. Saya maafkan kamu. Kamu tetap akan menjadi ibu mertuaku. Tapi jangan lakukan hal seperti itu lagi. Baiklah, saya pasti akan berubah. Nah, baru benar. Keluarga harus hidup rukun dan damai. Guru. Lihat, kesalahpahaman ini sudah selesai, lebih baik kita manfaatkan hari ini. Untuk memastikan pernikahan kedua anak ini, menambah kebahagiaan. Kebahagiaan di atas kebahagiaan.